Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Perang Elbaf akhirnya mulai mencapai klimaksnya. Zoro Sanji sudah mulai bertarung dengan serius. Lalu Luffy, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sunul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ho 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 ho. Cerita dimulai dari situasi yang sedang terjadi di area desa barat. Kondisi desa tersebut saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Sebagian besar bangunan raksasa di sana terendam oleh air dalam jumlah yang sangat banyak. Air ini muncul akibat ulah dari monster mimpi Zaza, sang dewa hujan, yang dipanggil oleh salah satu kesatria dewa yaitu Killingham. Di tengah genangan air, Zaza terlihat menangkap beberapa anak raksasa yang lain. Jika kalian ingat, terdapat 10 anak raksasa yang ditangkap oleh para kesatria dewa, yang nantinya akan dijadikan sebagai tawanan. Para raksasa dewasa mencoba menyerang Zaza dengan senjata mereka. Namun serangan fisik tersebut tidak berfungsi karena tubuh Zaza sepenuhnya terbuat dari air. Di atas sebuah atap bangunan, Killingham terlihat mengawasi situasi. Dia mengatakan bahwa para raksasa tidak akan bisa menang melawan monster yang dia ciptakan dari ketakutan terbesarnya itu. Namun perkataannya terpotong ketika Sanji datang dari udara. Sanji menggunakan tendangan yang dilapisi api biru untuk memukul tubuh monster Zaza. Serangan itu membuat air di sekitar titik benturan mendidih dan menguap. Sanji kemudian mendarat di atas potongan kayu dan meminta Killingham untuk menghilangkan monster air tersebut. Killingham merespon dengan menyuruh Zaza untuk menyerang Sanji. Monster air itu menggunakan tentakelnya untuk melilit tubuh Sanji. Air dari tubuh Zaza ini memiliki efek khusus, yaitu menyerap tenaga fisik dan membuat targetnya mengingat pengalaman buruk mereka. Sanji sempat terlihat kesulitan bernafas karena efek tersebut. Di sini, Killingham kembali mengejek Sanji dengan mengatakan jika dia kini tak akan bisa mengalahkan monster mimpi ciptaannya itu, apalagi mengalahkan dirinya yang sudah mendapat tambahan kekuatan dari Sang Maha Agung. Sanji terlihat sangat marah. Dia menggunakan armamen haki dan mengaktifkan kemampuan exoskeleton dari rekayasa genetik Germo di tubuhnya. Sanji meningkatkan suhu api di kakinya secara drastis. Warna api birunya berubah ke suhu tertinggi yang mampu dia tahan dengan kakinya, di mana apinya hampir berubah warna menjadi putih karena suhu yang sangat tinggi. Sanji menggunakan teknik baru yang merupakan peningkatan dari teknik sebelumnya. Dia menyebutnya Ifrit Jambe, Maximal Hell Memories, Flambe Burst. Sanji menendang ke arah atas dan melepaskan gelombang panas yang sangat besar. Suhu yang sangat tinggi ini membuat seluruh tubuh monster Zaza menguap dan hilang sepenuhnya. Anak-anak raksasa yang tertangkap akhirnya bisa lepas dan aman. Namun keberhasilan Sanji mengalahkan monster panggilan tersebut justru menjadi awal masalah yang lebih besar. Killingham yang sekarang berada dalam wujud hybrid Killin bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karakteristik utama dari wujud Mythical Zoan adalah peningkatan kekuatan dan daya tahan fisik yang sangat besar. Ditambah dengan tambahan buff dari Imu, membuat kekuatan Killingham semakin mengerikan. Killingham memusatkan kekuatannya dan langsung menendang Sanji tepat di bagian perut. Benturan ini sangat keras. Meskipun tubuh Sanji memiliki daya tahan exoskeleton Germo, serangan fisik murni dari Killingham tetap memberikan efek kerusakan yang fatal. Sanji terlihat memuntahkan darah dan terlempar mundur hingga menabrak dinding beberapa bangunan raksasa. Killingham tidak memberikan waktu bagi Sanji untuk bangkit. Dia melompat dan menyusul Sanji, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi berupa pukulan dan tendangan. Semua serangan Killingham dilapisi dengan armamen haki tingkat tinggi. Sanji mencoba untuk menahan serangan tersebut dengan menyilangkan kakinya, tetapi tenaga Killingham jauh lebih besar.
Ternyata Zaza tak sepenuhnya berhasil dikalahkan oleh Sanji. Selama masih ada air di area Zaza berada, sang dewa hujan akan kembali beregenerasi. Kini dia kembali menangkap para anak-anak dan Zaza langsung pergi menuju ke area pelabuhan seperti apa yang telah diperintahkan oleh Killingham agar anak-anak itu segera dibawa pergi ke Merijoa. Sanji sadar jika dia harus mengalahkan Killingham apabila memang ingin menghilangkan monster mimpi ciptaannya itu. Kini dia bersiap untuk menyerang balik. Kita beralih ke lokasi lain, yaitu di bagian tengah Pulau Elbaf. Di sana pertarungan antara Loki dan Imu masih berlanjut. Sebelumnya kita melihat bentrokan dua serangan besar, yaitu tembakan petir es Ragna Five Arrows dari Loki dan bola api hitam Seed Simil Nova Eclipse dari Imu. Bentrokan ini menghasilkan ledakan yang sangat besar dan menghancurkan banyak area hutan di sekitarnya. Setelah asap dan ledakan tersebut mulai hilang, kita bisa melihat wujud naga Nidhogg milik Loki mengalami luka yang cukup parah. Bola api hitam milik Imu berhasil menembus serangan Loki dan mengenai badan naga tersebut. Karena menerima serangan langsung, wujud naga Nidhogg tersebut tidak bisa bertahan lagi. Loki akhirnya berubah kembali menjadi wujud aslinya. Tubuhnya terlihat memiliki banyak luka bakar akibat bola api hitam tersebut. Dia terbaring di tanah dan bernafas dengan sangat berat. Imu kemudian turun perlahan dari udara dan bersiap untuk menyerang Loki lagi. Namun ada informasi penting yang terlihat dari kondisi fisik Imu. Imu terlihat memegangi kepalanya dan ada darah yang menetes. Nafas Imu juga terdengar tidak stabil. Kondisi ini memberikan konfirmasi tambahan terhadap teori bahwa Imu memiliki batas waktu saat menggunakan kekuatan penuhnya di luar ruangannya di Merijoa. Berada terlalu lama di pulau ini sepertinya memakan banyak energi fisiknya. Imu menyadari hal tersebut dan mengatakan bahwa pertarungan ini harus segera diselesaikan. Dia menciptakan sebuah benda tajam dari api hitam di tangannya, bersiap untuk menusuk Loki. Tepat sebelum senjata itu mengenai tubuhnya, Loki tiba-tiba tertawa. Tanah di sekitarnya retak akibat tekanan haki raja yang dia keluarkan secara tiba-tiba. Tubuh Loki kemudian mulai berubah bentuk lagi. Kali ini Loki menggunakan wujud hybrid dari buah iblis Nidhogg miliknya. Dalam wujud hybrid ini, ukuran tubuh Loki menjadi lebih kecil dibandingkan wujud naga raksasanya, sehingga bentuk tubuhnya lebih proporsional untuk pertarungan jarak dekat. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh sisik naga yang tebal sebagai pelindung. Dia memiliki ekor yang besar di bagian belakang, dan kedua tangannya berubah menjadi bentuk cakar naga. Wujud ini memberikan Loki kecepatan gerak yang jauh lebih tinggi, tanpa menghilangkan kekuatan fisiknya. Loki langsung bergerak cepat ke arah Imu. Dia berhasil menghindari serangan Imu dan memukul Imu menggunakan palu Ragnir yang dilapisi haki. Pukulan ini berhasil mengenai Imu dan membuatnya mundur beberapa langkah. Pertarungan fisik antara keduanya terjadi. Loki menggunakan kombinasi serangan cakar dan sabetan ekornya. Gerakannya sangat cepat sehingga Imu harus fokus untuk bertahan. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Imu yang ingin cepat menyelesaikan pertarungan memusatkan kekuatan gelapnya ke tingkat maksimal. Imu mengeluarkan banyak pilar hitam berukuran besar dari dalam tanah. Secara bersamaan, pilar-pilar ini muncul secara acak dan menyerang Loki dari berbagai arah. Loki mencoba menghindar, tetapi jumlah serangan tersebut terlalu banyak. Beberapa pilar tersebut mengenai tubuh Loki dan melukainya. Loki kehilangan keseimbangan dan pada saat itu Imu memusatkan energi Omen di tangannya dan memukul bagian dada Loki dengan sangat keras. Serangan ini menciptakan daya dorong yang kuat, membuat Loki terlempar jauh dan jatuh ke tanah. Loki memuntahkan darah dan kini terlihat berlutut, tidak bisa lagi melanjutkan serangannya. Imu kembali mendominasi pertarungan ini. Sekarang kita berpindah ke lokasi pelabuhan awan laut. Di lokasi ini, Roronoa Zoro dan seorang raksasa bernama Goldberg baru saja tiba untuk menghadapi Somers, salah satu kesatria dewa yang mencuri kapal.
Visual pada panel ini digambarkan dengan sangat jelas. Saat menghadapi Somers, Zoro dan Goldberg berdiri bersiap untuk bertarung. Posisi mereka bersebelahan berdiri sejajar di atas dermaga, bukan bertumpukan atau saling menutupi. Formasi ini memperlihatkan bahwa mereka mencoba untuk menutup jalan keluar agar Somers tidak bisa melarikan diri. Somers melihat mereka berdua dan tertawa. Dia mengatakan bahwa senjata biasa tidak akan bisa menang melawannya. Di sini kita melihat cara kerja sebenarnya dari kekuatan Somers. Somers bertarung dengan memaksimalkan kekuatan buah iblis Iba nominya. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk membuat dan mengendalikan sulur berduri dalam jumlah yang sangat banyak. Somers merentangkan tangannya dan sejumlah besar sulur berwarna hijau gelap keluar dari tubuhnya. Sulur-sulur ini dipenuhi oleh duri-duri berukuran besar. Sulur tersebut bergerak cepat, menghancurkan kapal kayu di bawahnya, dan menyebar menutupi seluruh area pelabuhan. Somers kemudian membuat sulur-sulur tersebut berkumpul dan membentuk sebuah monster raksasa yang terbuat dari kayu dan duri. Selain itu, Somers memiliki cara yang unik dalam menggunakan senjatanya. Dia mengeluarkan pedangnya tetapi tidak memegangnya dengan tangannya. Dia menggunakan salah satu sulurnya untuk melilit gagang pedang tersebut. Dengan cara ini, Somers bisa menyerang menggunakan pedangnya dari jarak jauh. Pedang itu bergerak di udara, dikendalikan oleh sulur, membuat arah serangannya sulit ditebak. Goldberg mencoba maju dengan perisainya untuk menahan serangan pedang sulur tersebut. Namun saat pedang itu menabrak perisai Goldberg, kekuatan dorongannya sangat besar. Salah satu kepala monster sulur milik Somers juga menyerang Goldberg, dan monster tersebut melempar Goldberg hingga menabrak tebing batu di pinggir pelabuhan. Goldberg pingsan akibat benturan tersebut. Kini Zoro harus menghadapi Somers sendirian. Zoro menyadari bahwa dia harus menghentikan monster sulur tersebut dengan cepat. Zoro memusatkan haki raja ke dalam ketiga pedangnya, pedang Enma, Wado Ichimonji, dan Sandai Kitetsu, mulai mengeluarkan kilatan haki berwarna hitam dan merah. Zoro menggunakan peningkatan dari teknik tiga pedangnya yang paling terkenal. Dia menyebut teknik ini Shin Senzen Sekai Rengoku Ibara Kiri. Zoro melesat maju dengan kecepatan tinggi sambil memutar pedangnya. Tebasan berputar ini berhasil memotong bagian-bagian dari monster sulur raksasa tersebut menjadi potongan kayu kecil. Zoro terus bergerak maju ke arah posisi Somers berdiri. Namun disinilah situasi berubah menjadi sangat buruk bagi Zoro. Saat Zoro masih fokus menghancurkan monster sulur di depannya, pedang Somers yang dikendalikan oleh sulur menyerang dari arah atas secara tiba-tiba. Karena Zoro sedang dalam posisi menyerang, dia terlambat menghindar. Pedang Somers berhasil melukai bagian bahu milik Zoro. Serangan ini membuat gerakan Zoro berhenti. Memanfaatkan jeda tersebut, Somers mengeluarkan ratusan sulur berduri dari bawah tanah. Sulur-sulur ini langsung melilit bagian kaki, badan, dan tangan Zoro. Duri-duri tajam tersebut menembus pakaian dan kulit Zoro. Zoro mencoba menggunakan pedangnya untuk memotong sulur yang melilitnya, tetapi setiap kali dia bergerak, duri tersebut menancap lebih dalam, dan Somers langsung menumbuhkan sulur baru untuk menghentikan Zoro. Zoro terlihat sangat terdesak di panel ini. Darah mengalir dari luka-lukanya. Zoro tidak bisa bergerak bebas dan sepenuhnya terkurung oleh sulur berduri milik Somers. Jika Zoro tidak segera mencari cara untuk melepaskan diri dari sulur ini, dia bisa kalah di pelabuhan tersebut. Kedua petarung utama kru topi jerami kini sedang menghadapi kondisi terberat mereka. Di bagian akhir cerita ini, kita diperlihatkan adegan yang mengubah jalannya pertarungan. Fokus berpindah jauh dari area pertempuran menuju ke sekolah walrus di Pulau Elbaf. Akhirnya Luffy sudah menghabiskan semua makanan yang ada di tempat itu, dan kini kondisinya sudah pulih total dan dia siap untuk bertarung. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh.
Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek scroll videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.